Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang TOK PPG Biologi bagian ketiga, di mana di bagian sebelumnya saya sudah membahas soal dari nomor 1 sampai 25. 1 sampai 15 di bagian pertama, kemudian 16 sampai 25 di bagian kedua Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas soal dari soal nomor 26 sampai 35 di bagian ketiga. Baik, kita mulai dari soal nomor 26 Bapak Ibu. Nah, di situ terlihat jelas ada kelas 12 IPA ya. IPA 2 di SMA Insan Bahagia terdiri di atas 34 orang peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, diketahui terdapat beragam gaya belajar di antara peserta didik. Ada 12 orang yang memiliki gaya belajar visual, 6 orang memiliki gaya belajar auditorial, dan yang lainnya lebih suka belajar secara kinestetik. Nah, sebagai seorang guru biologi yang akan mengajarkan pada topik katabolisme, Pak Ali harus merancang materi yang memungkinkan untuk dipelajari peserta didik dengan beragam gaya belajar tersebut. Pernyataan yang tepat terkait ilustrasi di atas Bapak Ibu. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas ini kan kita lihat ada setengah ya, setengahnya menyukai visual Bapak Ibu. Kemudian seperempat yang lainnya itu menyukai auditorial, kemudian berarti sisanya atau seperempatnya juga menyukai gaya belajar kinestetik. Nah, kita lihat dari yang A Bapak Ibu. Yang A ini handout ringkasan. Jadi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori diberikan handout ringkasan materi klasifikasi enzim. Handout materi tentulah tidak cukup mendukung gaya belajar auditori yang lebih membutuhkan diskusi atau penjelasan secara lisan. Kemudian yang B, untuk peserta didik dengan gaya belajar visual diberikan gambar ilustrasi dan pembuatan model 3D menggunakan plastisin. Nah, ini tepat Bapak Ibu. Di mana gaya belajar visual itu memerlukan penggunaan gambar dan model untuk membantu pemahaman, sehingga pembuatan model 3D ini juga memungkinkan siswa untuk lebih terlibat secara aktif. Jadi yang B ini yang benar. Kemudian yang C, kenapa tidak tepat untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diberikan slide presentasi tentang mekanisme kerja enzim. Tentunya slide presentasi tidak sesuai untuk gaya belajar kinestetik yang lebih suka belajar melalui praktek langsung. Kemudian yang D, untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori dan kinestetik diberikan demonstrasi mekanisme kerja enzim katalase. Nah, demonstrasi mekanisme kerja lebih sesuai dengan gaya belajar kinestetik, tetapi tidak mengakomodasi auditori secara spesifik. Begitu juga yang E, peserta didik dengan gaya belajar visual diberikan petunjuk diskusi untuk mempelajari klasifikasi enzim. Diskusi tidak secara langsung memenuhi kebutuhan visual Bapak Ibu tanpa alat bantu visual yang jelas. Oleh karena itu jawabannya yang tepat itu adalah yang B Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 7, desain materi untuk peserta didik tunarungu. Di mana di sini SMA Tunas Bahagia adalah salah satu sekolah yang inklusif. Di kelas 12 IPA 3 ya, salah satu peserta didik menyerupakan penyandang disabilitas tunarungu ringan. Pada saat pembelajaran biologi dalam topik anabolisme, guru menjelaskan proses fotosintesis sebagai salah satu proses anabolisme karbohidrat. Agar desain materi yang disampaikan oleh guru sesuai dan dapat mengakomodasi peserta didik tunarungu tersebut, cara menjelaskan materi tersebut dengan baik adalah, nah, yang A, dijelaskan secara verbal dengan detail di depan kelas secara perlahan-lahan. Penjelasan verbal itu tidak efektif Bapak Ibu untuk siswa tunarungu, maka jelas tidak tepat. Kemudian disusun secara khusus dalam bentuk visual untuk peserta didik tunarungu. Nah, sebenarnya materi yang disajikan dengan visual, baik itu gambar, video, dan diagram dan gambar. Namun dengan ini perlunya ada teks juga Bapak Ibu. Jadi kalau video mereka juga tidak bisa mendengar, sehingga dengan penjelasan verbal tentunya mereka juga tidak cukup. Meskipun ini sebenarnya bisa efektif. Karena dengan gambar itu juga mereka harus ada tulisan. Jadi secara visual juga harus ada dibantu dengan teks atau subtitlenya kalau video ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, diringkas pokok materi yang penting
untuk dengan dilengkapi animasi pendukung. Nah, ini yang saya maksud tadi. Penyajian materi dalam bentuk ringkasan pokok yang disertai animasi tentunya membantu peserta didik tunarungu memahami konsep dengan cara visual. Jadi animasi dapat menyampaikan informasi secara jelas dan menarik, namun juga dibantu dengan ringkasan pokok materinya, sehingga memudahkan pemahaman proses fotosintesis mereka tanpa bergantung pada penjelasan secara lisan. Yang D, Bapak Ibu, direkam menjadi audio penjelasan yang dapat diputar berulang-ulang di depan kelas, maka jelas tidak cocok. Audio itu tidak berguna sama sekali bagi siswa tunarungu yang tidak dapat mendengar, Bapak Ibu. Kemudian yang E, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian untuk dipelajari dengan metode tutor sebaya. Nah, metode tutor sebaya ini mungkin saja membantu, tetapi tetap perlu dukungan visual yang kuat, Bapak Ibu. Karena yang metode ini kalau tanpa dukungan visual yang kuat, maka siswa tunarungu mungkin masih kesulitan memahami materi. Oleh karena itu yang paling cocok adalah yang C, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 28. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru mengadakan pretest untuk mengetahui gambaran kemampuan awal peserta didik di kelasnya. Hasil tes menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi genetik, DNA, dan RNA. Sebanyak 75% peserta didik masih belum menguasai konsep dasar yang menjadi syarat minimal untuk mempelajari materi. Nah, selain itu, kelas tersebut juga memiliki beberapa peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti gangguan penglihatan dan pendengaran. Sebagai seorang profesional, guru harus merancang konten pembelajaran yang inklusif dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Berdasarkan narasi di atas, pilihan berikut yang paling tepat dalam desain konten pembelajaran tentang DNA dan RNA untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik di kelas tersebut adalah, kalau kita lihat yang A, materi dibuat menjadi infografis dengan penjelasan rinci tentang DNA dan RNA diikuti dengan soal latihan tertulis. Nah, infografis Bapak Ibu dengan penjelasan rinci mungkin tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan visual dan pendengaran Bapak Ibu. Sementara yang B, konten materi DNA dan RNA dibuat dalam bentuk slide presentasi dengan teks besar, gambar ilustratif, dan video animasi dengan teks. Nah, ini yang lebih tepatnya Bapak Ibu, di mana desain ini sangat inklusif karena mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan peserta didik dengan gangguan penglihatan dan pendengaran Bapak Ibu. Sementara yang C, ceramah interaktif. Konten materi struktur DNA dan RNA diceramahkan secara interaktif melalui tanya jawab tanpa alat bantu audiovisual. Ceramah interaktif tanpa alat bantu audiovisual tentunya kurang efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang D, konten pembelajaran dibentuk menjadi suatu permainan kompetitif untuk diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, kalau permainan kompetitif dapat tidak efektif Bapak Ibu juga untuk pemahaman mendalam tentang konsep yang kompleks. Kemudian yang E, materi dibentuk menjadi buklet struktur DNA yang wajib dipelajari oleh peserta didik dari rumah. Buklet itu mungkin tidak cukup untuk semua siswa, terutama bagi yang memerlukan dukungan visual yang lebih Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kemudian yang nomor 29 Bapak Ibu. Mana ini soal tentang desain konten hukum Mendel. Setelah mengajar di kelas 12 IPA 1, seorang guru mendapatkan data sebagai berikut. Hukum Mendel 1 dan persilangan monohibrid ketuntasannya 90%. Hukum Mendel 2 dan persilangan dihibrid 82%. Penyimpangan semua hukum Mendel 65% dan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya 45%. Yang berdasarkan data tersebut, guru yang melakukan perubahan desain konten di kelas 12 IPA 2. Desain konten berikut ini sudah sesuai kecuali ini. Yang tidak sesuai itu yang mana Bapak Ibu? Kita lihat yang pertama yang A. Hukum Mendel 1 dan persilangan monohibrid disajikan dengan contoh persilangan kacang ercis berbiji bulat dan berbiji keriput. Tentunya contoh persilangan kacang ercis ini sesuai dan mendukung pemahaman yang baik untuk hukum Mendel 1. Kemudian yang kedua, yang B, hukum Mendel 2 dan persilangan dihibrid disajikan dengan contoh persilangan Drosophila melanogaster wild type dengan mutan warna mata putih bersayap kecil. Nah, contoh persilangan Drosophila juga relevan dan menarik bagi siswa dan cocok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diubah desain kontennya. Kemudian yang C, penyimpangan semua hukum Mendel disajikan dengan contoh fenomena persilangan interaksi gen pada bunga Dinaria marocana. Contoh fenomena interaksi gen pada bunga juga penting untuk pemahaman lanjutan. Ya, jadi ini tepat.
Nah, maka yang salah Bapak Ibu adalah yang di hukum Mendel 1 dan 2 dikaitkan dengan materi mutasi yang sering teramati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mengaitkan teori dengan aplikasi nyata, tetapi mungkin tidak relevan Bapak Ibu, mengingat fokus pada pemahaman hukum Mendel yang sudah rendah. Sehingga yang studi kasus aplikasi hukum Mendel 1 dan 2 disajikan dalam bentuk studi kasus fenomena yang sering teramati di kehidupan sehari-hari. Studi kasus aplikasi di kehidupan sehari-hari sangat baik untuk pemahaman praktis. Jadi yang perlu diubah. Yang melakukan perubahan desain konten ya. Desain konten berikut ini sudah sesuai. Nah, yang tidak sesuai adalah yang D, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 30. Setelah mengajar di kelas 12 IPA 3, seorang guru biologi SMA mendapatkan data hasil belajar sebagai berikut. Ini ada peserta didik, nilai ulangan harian, dan rata-ratanya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ banyak siswa, kemudian nilai ulangan hariannya juga bervariasi, sehingga rata-ratanya cuma 66,53. Berdasarkan hasil belajar, ternyata organisasi materi yang telah disiapkan guru pada materi penyimpangan semu hukum Mendel belum berhasil membantu peserta didik dalam memahami materi. Menurut saudara, cara yang paling tepat dalam mengajarkan susunan submateri dalam organisasi materi tersebut yaitu. Nah, yang A, menggunakan metode diskusi kelompok agar peserta didik dapat berbagi pemahaman mengenai aturan dasar dalam hukum Mendel. Yang A ini diskusi kelompok Bapak Ibu. Mungkin tidak cukup untuk menjelaskan konsep kompleks yang belum dikuasai oleh siswa. Kemudian yang B, menggunakan media visual untuk memperjelas pemahaman pada fenomena hukum Mendel 1 dan 2. Media visual tentu saja bisa bermanfaat, tetapi tidak cukup untuk mengatasi masalah pemahaman yang lebih mendalam Bapak Ibu. Kemudian yang C, menerapkan pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik dapat mempraktikkan konsep dalam hukum Mendel 1 dan 2. Pembelajaran berbasis proyek ini tidak selalu fokus pada pemahaman dasar yang diperlukan. Sehingga kita perlunya memanfaatkan pembelajaran berbasis masalah untuk melatih kemampuan memecahkan masalah terkait interaksi gen dan pautan. Jadi, yang paling cocok itu adalah pendekatan berbasis masalah. Pendekatan ini dapat membantu siswa memahami konsep melalui situasi nyata yang menuntut mereka untuk berpikir kritis, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang soal latihan. Soal latihan saja tentulah tidak cukup untuk meningkatkan pemahaman mereka tanpa konteks yang jelas. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut soal nomor 31. Pada topik mutasi gen dan kromosom, seorang guru biologi kelas 12 menyusun materi pembelajaran seperti pada tabel berikut. Pengertian mutasinya, penjelasan tentang definisi mutasi dan sejarah penemuan mutasi. Penyebab mutasinya adalah penjelasan tentang macam-macam penyebab mutasi. Yang jenis-jenis mutasinya adalah rincian tentang jenis-jenis mutasi. Mekanisme mutasi, penjelasan tentang mekanisme terjadinya mutasi. Kemudian dampak mutasinya adalah analisis dampak mutasi yang menguntungkan dan merugikan. Nah, itu konten-kontennya Bapak Ibu. Di mana untuk mengukur keberhasilan pembelajaran guru mengadakan asesmen formatif berupa kuis. Pada suatu pertemuan, indikator yang disusun adalah siswa mampu menjelaskan pengaruh kolkisin terhadap perubahan kromosom. Konten materi yang sesuai untuk indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di atas pada nomor. Nah, karena Bapak Ibu di sini siswa mampu menjelaskan pengaruh kolkisin, maka kita bisa lihat yang atas, apakah ini masuk pengertian mutasi? Jelaslah pengertian mutasi itu tidak langsung menjelaskan pengaruh tentang kolkisin, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang B, penyebab mutasi. Yang penyebab mutasi, penjelasan tentang macam-macam penyebab mutasi. Nah, siswa mampu menjelaskan pengaruh kolkisin terhadap perubahan kromosom. Ini termasuk ke penyebab mutasi karena memberikan konteks yang spesifik tentang kolkisin itu sendiri. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian yang C, jenis-jenis mutasi tentu tidak fokus pada mekanisme yang dipengaruhi oleh kolkisin itu sendiri. Yang keempat, mekanisme terjadinya mutasi. Nah, kolkisin ini adalah senyawa yang dapat mempengaruhi pembelahan sel ya Bapak Ibu dan perubahan kromosom. Artinya pemahaman tentang mutasi ini tentunya mempengaruhi kolkisin terhadap kromosom. Jadi penjelasan tentang mekanisme terjadinya mutasi juga belum tepat Bapak Ibu. Yang lebih tepat adalah penjelasan tentang macam-macam penyebab mutasinya. Kemudian yang E, dampak mutasi lebih luas dan tidak terfokus pada pengaruh kolkisin itu sendiri. Sehingga yang jawabannya adalah yang B Bapak Ibu.
Kita lanjut soal nomor 32. Soal 32 adalah soal benar salah, di mana soal ini adalah membahas tentang evaluasi organisasi materi teori evolusi. Kita lihat pernyataan-pernyataan di situ Bapak Ibu. Dalam sebuah kelas 12 IPA di SMA Bumi Bahagia, guru mengamati bahwa motivasi belajar peserta didik tentang teori evolusi bervariasi. Sebagian peserta didik menunjukkan minat yang tinggi dan antusiasme dalam diskusi, sementara yang lain tampak kurang tertarik dan pasif. Sebagai mahasiswa yang bertugas merancang konten pembelajaran, Anda diminta untuk mengevaluasi organisasi materi yang paling potensial dalam meningkatkan motivasi belajar seluruh peserta didik. Nah, berdasarkan narasi di atas, tentukan apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dalam organisasi materi tentang teori evolusi yang memotivasi peserta didik. Kita lihat yang pertama, memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam tentang teori evolusi dan sejarahnya. Nah, jadi memberikan penjelasan ini salah Bapak Ibu, di mana penjelasan yang terlalu rinci ini dapat membuat siswa menjadi kurang tertarik, semakin tidak terlibat Bapak Ibu. Kemudian menyediakan modul teks yang mencakup bacaan mendalam tentang berbagai teori evolusi. Nah, ini juga salah Bapak Ibu. Menyediakan modul teks yang mencakup bacaan mendalam ini tentang berbagai teori evolusi juga, modul yang terlalu mendalam ini mungkin membuat siswa merasa kewalahan dan tidak termotivasi Bapak Ibu. Kemudian menggunakan video dokumenter tentang evolusi di alam dan menyertakan diskusi kelompok setelahnya. Nah, ini yang benar Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pernyataan yang benar, di mana video dokumenter ini dapat menarik perhatian siswa dan diskusi kelompok mendorong keterlibatan mereka secara aktif. Kemudian yang keempat, membuat slide presentasi berisi gambar-gambar ilustratif tentang konsep-konsep evolusi. Nah, ini juga salah Bapak Ibu. Mengingat slide gambar-gambar ilustrasi ini yang di dalam slide juga tidak dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Artinya juga kalau cuma gambar itu tidak bisa menarik perhatian siswa dengan bantuan slide presentasi Bapak Ibu. Harusnya lebih membuat siswa interaktif karena ini bersifat pasif. Nah, yang E ini artinya juga benar karena kita minimal pasti ada 2 pernyataan yang benar Bapak Ibu. Oleh karena itu pernyataan ini 3 dan 5 yang benar. Di mana pernyataan yang kelima ini memberikan tugas proyek pembuatan poster atau presentasi tentang contoh-contoh evaluasi yang dapat ditemui di sekitar. Proyek kreatif ini dapat meningkatkan motivasi dan membuat siswa menjadi lebih aktif Bapak Ibu. Sehingga pernyataan yang benar adalah SSBSB. Kita lanjut ke nomor 33. Di mana soal nomor 33 ini adalah evaluasi penguasaan materi bukti-bukti evolusi. Baik Bapak Ibu, kita bisa lihat di situ seorang guru biologi SMA menyusun materi pada topik evolusi, yaitu bukti-bukti evolusi. Organisasi materi terdiri dari sisa organisme masa lampau, distribusi geografis spesies, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, bukti genetika molekuler. Setelah dilakukan evaluasi formatif, penguasaan materi pada peserta didik dapat digambarkan pada grafik berikut. Nah, ternyata materi 1, 90% dipahami siswa. Materi 2, 80%. Materi 3, 60%. Materi 4, sekitar 75%. Kemudian materi 5 itu 40%. Penguasaan materi pada peserta didik menggambarkan kemenarikan suatu materi. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat yang A, penyajian materi fosil termasuk sulit dipahami oleh peserta didik. Nah, kalau kita lihat yang di sini, penyajian materi fosil itu sangat termasuk sulit dipahami oleh peserta didik. Nah, belum tepat Bapak Ibu, karena kita lihat penguasaan materi fosil rendah itu belum juga tidak terlihat pada tabel, di mana siswa belum melihatkan kesulitan memahami konsep tentang fosilnya itu sendiri. Kemudian yang B, kemiripan perkembangan embrio termasuk sulit dipahami sebagai bukti evolusi. Jika kemiripan perkembangan embrio ini sulit dipahami, Bapak Ibu, seharusnya data menunjukkan hal tersebut, tetapi ini tidak. Kemudian yang C, bukti evolusi berdasarkan genetika molekuler paling sulit dipahami bagi peserta didik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bukti genetika molekuler itu yang paling rendah, sehingga ini adalah materi yang paling sulit dipahami bagi peserta didik. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bukti genetika itu sulit dipahami di data, sehingga data itu menunjukkan penguasaan yang rendah Bapak Ibu.
Kemudian materi distribusi geografis memiliki kemenarikan yang sama dengan embriologi perbandingan. Bisa Bapak Ibu lihat tidak sama ya. Kemudian perbandingan anatomi kurang relevan jika dijadikan contoh untuk memahami bukti evolusi, juga belum tepat Bapak Ibu. Di mana perbandingan anatomi harusnya relevan karena ada bukti yang menunjukkan penguasaan yang baik. Sehingga pernyataan D dan E itu tidak tepat Bapak Ibu. Yang paling rendah itu adalah ya bukti genetika molekuler. Kemudian nomor 34 Bapak Ibu, yaitu pengembangan materi bioteknologi. Di mana sejak dahulu masyarakat telah memanfaatkan peran mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional. Sebagai contoh, masyarakat sudah berhasil memproduksi berbagai makanan atau minuman fermentasi dengan bantuan bakteri dan jamur. Contoh produk fermentasi tersebut meliputi yogurt, keju, dan alkohol. Bakteri asam laktat misalnya digunakan dalam produksi yogurt dan keju, sementara ragi Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam produksi roti dan minuman beralkohol. Sebagai guru biologi, bentuk pengembangan materi bioteknologi yang dapat memperluas literasi peserta didik tentang peran mikroorganisme adalah, nah, Bapak Ibu di sini adalah modul yang memuat panduan proyek pembuatan tempe untuk dikerjakan peserta didik. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang A, di mana modul proyek pembuatan tempe ini tentulah sangat bagus dan langsung dalam memberikan informasi Bapak Ibu, dan bisa mereka kerjakan langsung secara nyata. Kemudian yang B, infografis yang memuat macam-macam produk bioteknologi konvensional. Infografis ini bisa saja informatif, tetapi tidak sekuat modul proyek tadi. Secara langsung mereka bisa melaksanakannya dalam menunjukkan proses nyata. Kemudian yang C, video rekaman proses pembuatan yogurt di suatu industri minuman fermentasi. Video rekaman saja itu benar bisa memberikan gambaran nyata, tapi terlalu luas dan belum memperlihatkan siswa langsung aksi ke dalam dunia nyata. Jadi mereka baru melihat pemahaman tentang aplikasi mikroorganisme dalam bioteknologi itu saja, namun belum melakukan tindakan secara nyata Bapak Ibu dalam melakukan proyeknya itu sendiri. Kemudian yang D, poster tentang perbedaan serta contoh-contoh bioteknologi konvensional dan modern. Poster saja tentang perbedaan bioteknologi konvensional dan modern tentunya kurang fokus pada mikroorganisme secara spesifik. Kemudian min map, peta pikiran ini bergambar tentang bioteknologi konvensional lengkap hingga contohnya. Min map bergambar juga sebenarnya bagus, tetapi tidak seefektif modul tadi yang langsung aksi kemudian untuk memperlihatkan prosesnya Bapak Ibu. Kita masuk ke soal terakhir, di mana ini adalah pilihan multiple choice, bisa lebih dari satu jawaban Bapak Ibu. Seorang guru biologi SMA mengajarkan materi bioteknologi modern. Topik yang diajarkan mengenai dampak penerapan bioteknologi modern pada produksi tanaman transgenik dan gangguan pestisida. Untuk mendukung materi tersebut, guru menyiapkan tabel sebagai berikut. Di tahun 2016 sampai 2019 ada berbagai tanaman transgenik yang naik 500 hektar, kemudian persentase hasil panennya naik 5%, pengurangan penggunaan pestisidanya juga turun 5%. Pengurangannya berarti turun ya Bapak Ibu, walaupun semakin 15% pengurangan berarti dia semakin turun. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah pengembangan materi yang dapat memperluas literasi numerasi peserta didik dalam daftar kegiatan berikut. Menyusun grafik yang menunjukkan peningkatan luas tanaman transgenik. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun grafik saja yang menunjukkan peningkatan luas tanaman transgenik, ini belum masuk ke numerasi Bapak Ibu. Kemudian membandingkan jumlah pengurangan penggunaan pestisida dari tahun ke tahun, ini juga belum masuk ke numerasi, di mana ini belum tugasnya terlalu sederhana dan tidak memerlukan analisis yang mendalam. Kemudian yang C, menentukan hasil panen terbanyak dari tahun 2015 hingga 2015. Nah, ini adalah tugas yang paling sederhana juga Bapak Ibu dan tidak memerlukan analisis mendalam seperti pilihan yang akan kita pilih. Sehingga pilihan yang tepat itu adalah menjelaskan hubungan antara ketiga parameter dan mengidentifikasi pola atau trennya. Nah, yang ini yang numerasi Bapak Ibu. Kemudian membuat prediksi pengurangan pestisida pada tahun 2020 berdasarkan data dari tahun 2015 hingga 2019. Jadi jawaban yang tepat adalah D dan E, di mana kedua pilihan ini melibatkan analisis data dan pengembangan pemahaman numerik yang mendalam. Artinya juga mendorong siswa untuk berpikir secara kritis Bapak Ibu. Nah, demikianlah pembahasan TOUKPPG Biologi bagian ketiga, di mana ini adalah bagian paling akhir dari soal PCK. Kemudian soal yang
SJT Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini. Kemudian begitu juga untuk video 1 dan 2, bagian 1 dan 2, di mana soal 1 sampai 25 telah saya bahas. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.